Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan. Saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, bukan kalau tidak ada perintah dari Gus Anom. Dalam event itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis-artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong, semua acara yang apa lagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis-artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dengan pertemanan dengan yang ada yang bisa hadir tadi lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan, catering PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah apa banyak yang mundur gitu padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu, ini ada yang mundur, ada yang mundur ya, seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anom sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab. Oke, Mas Yadi. Apa kerjasama Mas Yadi, bentar, Mas Yadi, saya mau tanya. Ketika Mas Yadi, ketika ada acara agenda itu, kabarnya Gus Anom sudah melarang kegiatan itu diteruskan karena tadi yang Mas Yadi bilang bahwa uang belum ada yang masuk, tapi Mas Yadi tetap ingin melanjutkan acara itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika IO yang Mas Ardi itu sudah ditanya kenapa nggak ada DP, nggak ada pembayaran atau apapun. Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri-sendiri loh Pak. Bahkan ada yang menolak jadwal. Ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa bilang gitu. Jadi kalau dia udah jadi stop aja, bilang Adi bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk, itu pasti saya laksanain gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya jangan diterusin, nggak ada itu, nggak ada. Saya banyak saksinya kok gitu kan. Apa kerjasama Gus Anom? Ya. Nanti dulu. Terus Bang. Saya banyak saksinya, tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan dilanjutin, saya pasti laksanain. Orang saya tangan cek perintah dia aja saya laksanain, gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi, gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, itu luar biasa buat saya, gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya dikurangin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang gini, gua kenal banget sama Gus Anom, tapi gua ngeliat lu, dia bilang gitu. Nah itu kan bebannya di saya jadi gitu semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama Iko sama teman-teman artis, Okay. Ya kan pasti itu. Mas Yadi, tapi nggak ada komunikasi ketika memang uang belum masuk, Mas Yadi sebagai orang yang dekat dengan Gus Anom, paling tidak ya sudah ini diskusinya apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi belum dijawab. Ketika Bang Ardi itu dirimu yang menjanjikan akan dibayar setelah acara selesai. Bukan saya yang menjanjikan, bukan Yadi Sembako yang menjanjikan.
saya tidak berani mengeluarkan statement janji itu kalau tidak ada perintah. Ya, kalau tidak ada perintah dari Gus Anom, ya tanggal 25 semua artis juga pakai, Pak ini ada minta DP Pak, udah bilang pelunasan tanggal 25 semuanya lunas kan. Ternyata apa? Belum ada dana masuk. Tanggal hari Senin kita bilang lagi ke teman-teman hari Senin ya, ada yang saya ngomong, minta maaf ya, ini informasinya hari Senin. Saya nggak berani janjiin teman-teman artis gitu kan, kalau tidak ada perintah. Nah kalau misalnya pelarangan itu, kalau Gus Anom tegasnya, udah ya di-cut acara ini enggak, mau mundur tanggal 27, ya sayanya ada acara, saya syuting iklan gitu kan. Nah makanya jadi kenapa tetap dilaksanakan ya itu tadi gitu kan, kalau ada jaminan dari Gus Anom makanya bisa berjalan gitu kan, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa ini akan ada dana masuk, dan ada keyakinan dari Gus Anom bahwa kalau sesudah ada perjanjian ini minggu depan sudah ada pasti masuk dana. Ya kita sebagai karyawan, sebagai orang yang diarahkan, orang yang diperintahkan, kita manut aja gitu kan. Nah seperti itu kondisi teman-teman. Untuk lebih dalam lagi, saya mohon maaf belum bisa menerangkan yang lebih dalam lagi tadi penyidikannya, karena ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang lain yang isinya itu bagaimana sampai terjadi ini dana kok nggak ada begini. Nah itu masih saya rahasiakan karena belum ada yang betul-betul istilahnya apa ya namanya, saya ini belum bisa ngomong ke arah situ gitu kan, baru kulit-kulitnya aja seperti itu. Tapi itu sudah mewakili pertanyaan penyidik tadi, cuma satu poin itu aja, kenapa ada dana nggak masuk, itu yang belum bisa saya jelaskan dari kita ke teman-teman semuanya. Bang Yadi, misalnya mau lapor balik katanya ke Bang Yadi. Belum dibayar katanya sampai mau jual rumah Bang Yadi, benar atau masih Bang? Saya yang mau jual rumah. Itu benar. Yang pertama, Ya, ini kejadian yang sesungguhnya saya sudah dapat limit karena saya yang COVID tidak membayar tempat saya jaminkan rumah, jadi sudah ada limit. Ini yang pertama, saya harus bisa menjual rumah saya dan bayar. Kalau tidak membayar, rumah saya bakalan dijual sama bank yang saya tempat jaminkan sertifikat dengan yang seperti jual harga yang sudah ditetapkan dari sana. Nah itu saya buru-buru menjual itu, dan sisanya nanti teman-teman juga bakalan tahu karena saya bertanggung jawab gitu kan. Bertanggung jawab dalam hal apa? Ya pastinya saya menjunjung tinggi pertemanan, ya kan? Karena saya kenal Bang Adri itu udah lama, 2017-2016 saya ngemsiin kawinan dia, resepsi kawinan dia, saya juga sering dapat kerjaan dari dia. Saya menjunjung tinggi pertemanan. Saya juga sudah sudah kenal keluarganya beliau, ibunya, orang tuanya, mertuanya, semua saya sudah kenal. Dan saya wajib menjunjung tinggi pertemanan. Bang Yadi, berarti rumah yang mau dijual ini adalah pertanggungjawaban dirimu untuk karena tadi nggak punya uang karena pandemi, dan akhirnya mau jual rumah ini karena juga salah satunya pertanggungjawaban Bang Yadi sama Gus Anom, ada nggak berdua untuk melunasi utang dari itu? Tidak ada. Saya ngomong gitu ke Gus Anom. Gus Anom dengan caranya sendiri, kalau saya dengan cara pribadi saya. Berarti dengan rumah itu buat jaminan ke Adri? Bukan buat jaminan, memang yang pertama saya akan mencari lebih, yang lebihnya itu saya tanggung jawab kalau misalnya tidak ada penyelesaian dari Gus Anom sendiri, ya saya yang dilaporkan gitu. Sekarang dia mau misalnya saya lihat statementnya beliau mau melaporkan kembali gitu. Ya mohon maaf, saya tidak bisa ke arah situ. Saya tidak bisa bekerja sama. Kalau untuk melaporkan balik, kita yang salah gitu kan. Kita yang salah kok. Adri itu udah melaksanain acara gitu kan. Dia juga dikejar-kejar vendor gitu
logikanya gimana gitu kan. Sekarang dia laporin saya, ya karena saya yang disuruh tanggung jawab sama Gus Anom semuanya. Karena saya yang disuruh koordinasi terus sama Adri gitu kan. Karena saya yang dilihat sama Adri gitu kan. Penyelesaiannya bagaimana ya, kita Gus Anom sudah menyatakan semua artis, pembayaran artis, semua pembayaran IO, semua pembayaran yang melalui cek itu saya, bukan Suryadi atau Taufik. Itu tulisan tangan Gus Anom, ada saya buktinya. Dan tidak saya perlihatkan karena saya sudah serahkan ke penyidik seperti itu. Rumah dijual berapa tuh mungkin? Jadi apa yang sudah kita lakukan ini upaya saya apa ya, bukannya ya kalau nama saya ya mudah-mudahan Allah kasih dengan cara apa ya bisa kembali lagi saya. Banyak dengan kejadian ini juga saya banyak kerjaan saya gitu kan, banyak kerjaan saya, tapi saya yakinkan gitu kan, saya belum pemanggilan jadi waktu itu kemarin tapi ada beberapa kontrak yang dibatalin seperti itu. Jadi efeknya buat saya luar biasa dan juga orang masyarakat yang menilai kan hanya ngeliat tontonan, dia kan apa namanya, wah ya bang tipu ngelapin apa, padahal nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman tadi saya sudah utarakan gitu kan, dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami kondisinya karena saya juga malam ini ada kerjaan gitu kan. Gitu, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini saya bisa ya mengobati keinginan saya sebetulnya. Saya mau klarifikasi seperti ini gitu ya. Mas Yadi, bahwa rumah tidak ada- dijual Kapok kerjasama Mas sama Yadi, Gus Anom. Mas Yadi. Kerjasama sama Gus Anom, kapok Mas Yadi. Rumah dijual berapa di taksirannya, Bang? Bang Yadi, Bang Yadi. Mas Yadi, Mas Yadi.